Orang itu kadang-kadang Allah gugurkan dosanya dengan cara memberikan dia siksaan karena satu tuduhan. فَأَتْأَمَّلْ لِأَخِي الزَّبَانِيَةِ إِذَا سَحَبُوا الْعَبْدَ إِلَى جَهَنَّمْ كَيْفَ يَعْذُرُهُمْ وَلَيُسَمِّيهِمْ ظُلْمًا وَلَا يُنسَبُ إِلَيْهِمْ حِلًّا وَلَا رَبْطًا وَلَا انكشاف الأمور هناك وهذا الحال مشهور للعارفين بهذه الدار مثل ما يكشف للمحجوبين هناك السواء. Saya masih ingat waktu multaqa muasalah namanya di Cirebon. Saya lupa siapa itu anak muda yang mengutip teks Ghazali, tapi yang dia ambil kuatnya adalah agar amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba ada seorang kiai senior membantah itu dengan cara yang lembut sekali. Apa kata beliau? Kalau kami Ahlus Sunnah, para masyayikh melakukan seperti yang dilakukan oleh Habil ketika mau diancam bunuh oleh Qabil. Gimana? Kalimatnya ketemu kan? Ali Wafa mana Ali Wafa nih Hafiz? Ya. Gimana Ali Wafa? Ketika Habil diancam itu, apa jawaban dia? In basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika kamu hendak menghadangkan tanganmu untuk membunuhku, terus saya tidak akan membalas dengan menghadang tangan kembali. Jika engkau mengancamku bunuh, aku tidak akan mengancammu bunuh. Habil ngomong. Habil itu anak kecil. Yang dewasa siapa? Secara fisik. Qabil. Qabil ternyata bersenyawa dengan iblis. Ketika sesajian dia tidak diterima, kan dia kan memberikan sesajian, tapi yang diberikan tulang-tulang, busuk-busuk. Paling juga siapa yang makan, taruh. Nah, inilah syariat sesajian. Dan besar kemungkinan itu bukan di India, bukan di Arab, tapi di tanah Asia bagian-bagian sini. Kejadiannya, wallahu a'lam. Karena banyak tradisi sesajian itu masih ada di daerah Asia, Cina, India, dan tempat kita. Nggak tahu bagian mana. Mungkin barangkali India bagian-bagian sini kali. India Meriki. Kayak gitu teman-teman. Ini jawaban dari kiai, tapi kiai ini dicuekin aja. Saya melihat Masya Allah, ini kiai luar biasa sekali. Insya Allah beliau wali lah. Ya. Alim yang wali. Kan banyak alim yang bukan wali. Alimnya dalam kitab doang. Gak bisa merasakan zauk daripada kitab. Karena ilmunya taklid ke kitab, bukan kitab yang ikut dia. Nah, yang seperti yang saya sampaikan miraran, aksar min marrah. Nah, summa mimma yakhfa ala katsir. Sebagaimana tidak diperhatikan kebanyakan orang. Annal insan yu'aqabu fi tuhmatin. Orang itu kadang-kadang Allah gugurkan dosanya dengan cara memberikan dia siksaan karena satu tuduhan. Antum dituduh nih syubhat, ya, atau dituduh misalnya aliran sesat. Apalagi dituduh dokter goblok. Wiyaldomi dituduh dokter goblok karena ikut melawan Abati kan? Karena ikut Al-Badar. Ini dokter goblok kan? Terus kalau LC apa? Coblok. Itu cara Allah menggugurkan barangkali kita punya dosa masa lalu. Itu cara Imam Sya'rani ngomong. Fayasiru yahlif, tapi kebanyakan orang nggak begitu. Kebanyakan orang mengatakan yahlifu billahil azim, dia bersumpah demi Allah, innahu mazlum, saya dizolimi nih. Padahal itu kesalahan dia. Dia yang salah, guru yang dia tuduh. Begitu kan kalau di sekolah? Itu santri-santri yang dari dulu menyerahkan gurunya, kalau dia keluar pesantren bakal jadi pemberontak itu. Dia akan nyalahkan pemimpinnya, menyalahkan kiainya. Saya udah banyak ketemu santri begitu. Bener, keluar nggak jadi Ahlus Sunnah bener. Cuma label doang Ahlus Sunnah, pergerakannya enggak.
pergerakan nyalahin orang pun tiap hari. Ya. Nah, ini nanti akan tambah jelas nih teman-teman. Orang yang ngaku Ahlus Sunnah, ngaku bertasawuf, akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tapi tidak ada akhlak ini pada mereka. Antum sudah lihat sekarang. Sama sholawatnya, sarungnya sama, serbannya sama. Tapi di bagian adab ini ya sama. Maka saya setiap hari berpikir, ya Allah, apapun yang perasaan gak enak yang saya rasakan, itu kesalahan saya sendiri dan saya minta ampun kepada Allah. Saya gak akan nyalain siapa-siapa. Bisa gak antum begitu? Boleh thariqat kita sama? Ya, bisa gak begitu? Insya Allah. Ya. Jadi kalau ada perasaan gak enak, katakan, ya Allah, ini pasti ada kesalahanku di sisimu, bukan ke orang lain, di sisimu, katakan. Yang engkau pandang ini bermasalah, faghfir lana ya Rabb, maka ampunkan kami ya Allah. Itulah makna kalam Sayyidina Adam. Rabbana zalamna. Meskipun yang menjebloskan, yang menggelincirkan Nabi Adam itu iblis, tapi Nabi Adam gak pernah menyalahkan iblis. Antum bisa gak begitu? Ini udah jelas, misalnya kita salah ngomong terus ditangkep, misalnya nanti, semoga gak kejadian ya. Saya berdoa semoga saya gak vizal lah ya. Nah, kita gak mau juga, ngapain juga begitu kan? Hati-hati loh. Apa yang antum kalamkan mesti didoa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalam ini Allah bimbing. Antum ngomong nih, ya kayaknya gue nih bakal jatuh nih, diaminin malaikat jatuh. Dulu Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, pemimpin Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan, kayaknya saya mati nanti tua aja begini nih, dengan sakit ini nih. Diaminin malaikat yang bersama sama dia. Ketika tua, dia ingat-ingat, kenapa saya sakit begini terus? Jadi dia punya suatu penyakit yang nggak bisa hilang. Datanglah seorang wali bilang, karena kamu waktu mudamu doa begini, diaminin malaikat. Ente kan wali. Ya sayang ya. Itu kejadian. Jadi kalau pernah mengalamkan itu, bayar kafarah aja. Ya Allah, semoga ini tidak terjadi. Bayar kafarah itu dengan sedekah. Kita sedekah dengan orang. Jadi dari dulu teman-teman, Nabi itu mengajarkan bayar kafarah itu udah sering. Udah sering. Misalnya ada kesalahan apa, kafarah. Salah apa, kafarah. Itu banyak, coba lihat di Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi. Saya banyak ketemu riwayat itu ya. Ya. Nah, antum nulis status nyinggung orang. Nah, bayar kafarah no. Ya, itu serius. Secara ilmu hakikat harus bayar kafarah. Ilmu hakikat lah ya. Bayar kafarah. Ada nyinggung nggak hari ini statusnya? Lebih dari itu. Makanya apapun yang orang kalamkan, misalnya Buya Asfi pendusta, pembohong, penjilat, nggak usah dibalas, nggak usah tersinggung, biarin. Jika mereka tidak membayar kafarahnya, kita kan nggak begitu misalnya. Nanti mereka akan diikop oleh Allah. Itulah caranya, ini teks ini ngomong itu. Mereka lagi diuji. Atau kita ngomongin orang tertentu dan dia bukan seperti yang kita omongin. Nanti kita akan diikop oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah untuk menggugurkan ini. Di saat itu terjadi, kita memandang ini dizolimi orang itu, atau kita memandang ini tamparan Allah untuk kita. Ya. Namun kita berdoa, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami dari qada yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah.